mulia. Hai, Kak Uci. Nggak boleh. Adik-adik gimana sampai di rumah? Ada jaga jarak nggak sama teman-temannya kalau main? Jaga jarak ya. Oke, sekarang kita sapa dulu nih Kak Uci. Adik-adik kita di rumah. Apa kabar adik-adik? Aku dahsyat, ajaib di mata Tuhan. Wah, semangat nih Kak Uci. Boleh ya, Kak, Kita ya? ulang lagi ya. Oke. Coba Kak Uci yang panggil adik-adiknya. Apa kabar adik-adik? Aku dahsyat, ajaib di mata Tuhan. Wah, Kak Herti udah hampir salah nih. Karena jarang lagi ya kita pakai yel-yelnya. Oke Kak Uci, sekarang udah masuk hari Minggu. Iya Kak, saatnya kita beribadah. Adik-adik di rumah udah siap beribadah kan? Nah, biasanya kalau beribadah kita siapin apa nih Kak Uci? Kita harus menyiapkan hati kita, kemudian Alkitab tentunya. betul sekali. Dan kemudian yang terakhir persembahan. Persembahan. Jangan lupa ya adik-adik, ibadah kita tetap mengumpulkan persembahan. Caranya nanti gimana Kak Uci? Nanti persembahan adik-adik diberikan kepada papa dan mama di rumah. Dan Papa dan mama akan mengantarkan ke ke gereja. gereja. Oke, kita siap ya adik-adik. Semuanya siap? Siap. Oke, tapi sebelumnya kita saat teduh. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya dan kita tundukkan kepalanya. Kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke Kak Uci? Oke Kak. Apalagi ya? Nyanyi pastinya. Betul sekali Kak. Kita mau nyanyi satu lagu. Kira-kira lagunya apa ya? Apa ya yang buat kita semangat Kak? Kita buat semangat. Terus banyak gerakannya. Banyak gerakannya. Apa ya? Kayak lagunya tentang anak-anak Kak. Tentang Yesus juga loh adik-adik. Lagunya judulnya adalah Yesusku baik. Masih ingat nggak lagunya? Sekarang semuanya bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi Yesusku baik. Ikutin gerakannya ya. Yesusku baik, Dia bersuka. Yesusku baik, Dia gembira. Yesus cinta kami, anak-anak kecil yang bermain, yang bernyanyi. Yesus cinta kami, anak-anak kecil. Yesus cinta kami semua. Yesusku baik, Dia bersuka. Yesusku baik, Dia tertawa. Yesus cinta kami, anak-anak kecil yang bermain, yang bernyanyi. Yesus cinta kami, anak-anak kecil. Yesus cinta kami semua. Yesus cinta kami, anak-anak kecil yang bermain, yang bernyanyi. Yesus cinta kami, anak-anak kecil. Yesus cinta kami semua. Yesus cinta kami semua. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami yang akan memulai ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati kami dalam setiap ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagi ya. Tadi sudah berdoa yang dipimpin oleh Kak Ira. Sekarang kita nyanyi lagi. Adik-adik masih ingat nggak lagunya nih tentang banyak orang? Yo, Ada yang gimana Kak?
Ada yang kulit putih, Kulit ada hitam, ada yang makan roti. ada makan nasi. Betul, lagunya adalah Bermacam-macam anak. Kita nyanyi ya. Semuanya ikut berdiri nggak Kak? berdiri dong biar lebih Berdiri semangat. dong, ya, biar lebih semangat. Yuk kita berdiri. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam ataupun rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti. Berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Sekarang kita masuk ke pembacaan Alkitab ya adik-adik. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya dan kita buka. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Wah, panjang ya adik-adik, tapi kita tetap harus membaca Alkitab. Kita baca sama-sama ya. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Tetapi, tunggu dulu adik-adik. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sungguh baik karena sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah walaupun hanya di rumah saja Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan membaca Alkitab. Biarlah firman yang akan kami baca ini bisa kami mengerti dan bisa kami pahami, sehingga kami bisa bertumbuh di dalam iman kami yang kuat, sehingga kami bisa disebut dengan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, datanglah karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita masuk ke pembacaan Alkitab ya adik-adik. Pembacaan Alkitab kita dari Efesus 3 dan ayat 1 sampai 13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan firman kita kali ini.
Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi dengan Kak Uci dalam pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu ini. Adik-adik, mengawali firman Tuhan hari ini, Kak Uci ingin menunjukkan beberapa buah gambar. Yuk kita simak sama-sama ya. Nah, coba adik-adik perhatikan apa yang terlihat di gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan sikap anak-anak mau berteman dengan siapapun tanpa memandang perbedaan. Lalu, coba adik-adik perhatikan gambar yang ini. Apa yang adik-adik lihat? Betul sekali, di gambar ini terlihat adanya sikap pilih-pilih teman. Kita lanjut ya, coba lihat lagi. Ada apa dengan gambar ini? Gambar ini menunjukkan bahwa seorang anak sedang menolong temannya yang sedang kesusahan. Lalu, bagaimana dengan gambar yang ini? Ayo, siapa yang sering seperti ini? Ketika temannya terjatuh, bukannya dibantu, malah ditertawakan. Tidak boleh ya adik-adik. Sekarang Kak Uci mau bertanya. Sikap pilih-pilih teman dan tidak mau membantu orang lain, apakah itu pantas dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Tentu saja tidak. Alasannya kenapa Kak Uci? Nah, supaya kita bisa belajar lebih baik, yuk kita belajar dari kisah Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang ditugaskan Tuhan untuk memberitakan karya keselamatan Tuhan kepada orang-orang non-Yahudi. Pada saat itu adik-adik, orang-orang Yahudi menganggap bahwa merekalah yang pantas menerima karya keselamatan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus menyatakan sendiri bahwa setiap orang yang percaya kepadanya layak menerima karya keselamatan tanpa memandang perbedaan. Karena itulah Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus untuk menyatakan rahasia Allah bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima karya keselamatan. Adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa siapapun kita, baik itu orang kulit putih, orang kulit hitam, orang yang miskin, orang yang kaya, baik itu orang tua maupun orang muda, adik maupun kakak, semuanya layak menerima karya keselamatan Tuhan. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang dibeda-bedakan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri menyatakan bagi mereka yang percaya, maka mereka akan menerima karya keselamatan Tuhan. Hari ini kita mau belajar bahwa siapapun kita, apapun kondisi kita, dan bagaimanapun latar belakang kita, kita semua layak menerima keselamatan daripada Tuhan. Adik-adik juga diajak pada hari Minggu ini untuk bisa memberitakan dan juga melakukan tindakan yang baik sebagai wujud bukti karya keselamatan adik-adik yang telah adik-adik terima dari Tuhan Yesus. Hari ini Rasul Paulus menyatakan dengan tegas kepada kita semua bahwa di hadapan Allah semua orang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Allah. Hari ini kita juga diingatkan bahwa perbedaan di antara kita tidaklah berarti apa-apa dan kita merasakan kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan kita pada hari Minggu ini adik-adik. Kak Uci berharap adik-adik dapat menjadi Paulus masa kini, dapat menyatakan kasih karunia Allah melalui karya penyelamatan yang telah adik-adik terima dalam kehidupan adik-adik. Melalui apa? Melalui sikap dan tindakan adik-adik. Salah satunya yaitu dengan sikap tidak pilih-pilih teman dan juga mau menolong sesama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Kak Uci untuk firman-Nya. Adik-adik di rumah sudah paham ya bahwasanya kita tidak boleh apa Kak Uci? Tidak boleh membeda-bedakan teman, semuanya sama di mata Tuhan. Sama di mata Tuhan loh adik-adik. Sama seperti lagu yang akan kita bawakan selanjutnya. Ya. Judulnya Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak. Adik-adik di rumah pasti masih ingat kan? Masih dong. Karena kemarin udah pernah kita nyanyiin ya, Iya Kak Uci. betul Kak. Beberapa minggu yang lalu lagu ini juga kita nyanyikan loh adik-adik. Ya, sekarang adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua
Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa ya adik-adik. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan kepada kami pada hari Minggu yang cerah ini. Tuhan, kiranya melalui firman-Mu kami diajarkan dan selalu diingatkan untuk berlaku sama kepada sesama kami ya Tuhan, tidak membeda-bedakan teman karena Engkau pun memandang kami semua sama tanpa ada perbedaan satu sama lainnya. Tuhan, terima kasih juga ya Bapa karena pada hari ini Engkau masih memberikan berkat kepada kami sehingga kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu dan juga dapat membantu sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah akan menutup nih ibadah kita. Jadi hari ini kita belajar apa nih Kak? Banyak hal. Yang Yang pertama, kita semuanya sama di mata Tuhan. betul. Yang kedua, kalau kita berteman, kita nggak boleh beda-bedakan teman. Betul Kak. Yang ketiga, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Maka karena itu kita juga harus membagikan berkat kita ke semua orang. Betul Nggak sekali. boleh pilih-pilih. Tidak boleh ada perbedaan adik-adik. Karena perbedaan di antara kita itu adalah hal yang indah. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Iya, benar sekali. Betul. Lagu kita yang terakhir apa nih Kak Uci? Judulnya Kasih Yesus Manis dan Indah. Yuk, kita sama-sama lagi bernyanyi Kasih Yesus Manis, Manis dan, dan Indah. Indah. Adik-adik semuanya berdiri ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus atas bawah goyang-goyang, atas bawah goyang-goyang, goyang ke kiri, goyang ke kanan, berputar goyang-goyang, atas bawah jalan-jalan, atas bawah jalan-jalan, jalan ke kiri, jalan ke kanan, berputar jalan-jalan, atas bawah tepuk tangan, atas bawah tepuk tangan, tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, berputar tepuk tangan. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah firman yang telah disampaikan tadi bisa kami pahami dan kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay! Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Nah, sekarang Kakak Herti, Kak Uci, dan Kak Ira mau mengucapkan selamat